Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Sudah pada makan siang? Belum. Yang belum nanti dikasih pulang ya. Yang terhormat Ibu Dr. Dastriatun selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan KPU, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya bisa mengikuti acara diseminasi di hari ini. Sebelum kita mulai acara diseminasi di siang hari ini, kita membacakan basmalah terlebih dahulu agar diseminasi di siang hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, izinkan saya untuk memandu acara diseminasi di siang hari ini, yaitu terkait budaya positif, yaitu dengan acara yang pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan ini nanti yang dipandu oleh saya. Yang kedua yaitu sambutan dari Bu Sriatun selaku Wakil Kepala Sekolah di dalam kesiswaan. Dan yang selanjutnya ada pemaparan materi yang disampaikan oleh rekan CGP SMKN 4 Kota Tangerang Angkatan 10, yaitu oleh Miss Tami, Bu Ane, Bu Ida, dan saya sendiri. Nah, di antaranya pemaparan materi itu yang pertama ada pembukaan, perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama yaitu sambutan dari Bu Sriatun, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Nggak ngantuk ya? Berarti nanti bisa menyusul kopinya. Biar melek ya, biar kita bisa mengikuti kegiatan sampai. Yang saya hormati Ibu Arita selaku Wakil Kurikulum. Yang saya hormati ibu-ibu yang di kanan dan kiri saya sebagai calon penggerak angkatan 10. Alhamdulillah dan alhamdulillah syukurlah kita juga yang terhormat Bapak Ibu yang mendapat undangan tiket khusus untuk acara kita siang ini, karena ada kegiatan dua yang dengan kemarin. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama sekolah ya, yang dengan adanya ilmu atau hal-hal baik dari calon guru penggerak atau Bapak Ibu guru penggerak yang sudah jadi, ada hal-hal baru yang bisa kita terima dan tentunya bisa insya Allah bisa kita terapkan pada kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan selanjutnya di sekolah. Karena dengan adanya guru penggerak itu salah satu terobosan oleh pemerintah bahwa selangkah ke depan dengan guru-guru yang sudah selama ini sudah mengemban tugas menjadi guru, tidak hanya sekedar itu, tapi terobosan-terobosan yang lebih baik dalam mendampingi dan terus mendidik putra-putri kita. Ya, di antaranya ada hal-hal yang mungkin akan kita pelajari pada siang hari ini. Terima kasih Bu Sri yang sudah memberikan sambutan di acara siang hari ini. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Ana. Bu Ana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Siang. Masih semangat? Masih.
Tapi sebelum itu kita akan menyimak video. Silakan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari ibu dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya kemana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Oh, bukan terlambat. Kayla, sini kok. Hah? Ketiduran dia lagi? Macam kau? Ayo bu, ini bu. Mental kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Mental ini, tutup saya bu. Sudah. Kayla, itu. Tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, bukan terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dedek terlambat, Seng. Mulai. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla.
juga untuk apakah terkata hatimu Luar biasa. sia-sia namun Dari Bapak dan Ibu, bagaimana dengan video tadi? Sedih. Pasti sedih ya? Nah, bagaimana? Apakah pernah kita mendapatkan kasus seperti itu? Belum. jangan sampai Lalu kalau berdiam terlambat, apa pernah? Sering. Langsung tidak ragu-ragu, sering gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu jika ada siswa yang terlambat? Apakah seperti guru yang ada dalam video tadi? Tidak. Baik. Adakah yang mau berbagi? Bagaimana penanganannya? Kan tidak seperti yang di video. Lalu bagaimana sih penanganannya? Adakah yang mau berbagi di sini? Fitri, silakan. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin saya akan menceritakan. Kebetulan saya juga piket di hari Senin. Ya, sebagai guru piket, jika ada siswa yang terlambat, kebetulan ada SOP juga di sekolah. Ada SOP bagaimana menangani siswa yang terlambat ke sekolah. Jadi siswa itu didata jam berapa masuknya. Kebetulan kalau terlambat itu jam 7, kita sudah didata siswa yang masuk lewat dari jam 7. Nah, siswa itu didata kenapa terlambat. Jadi tidak dengan kekerasan dan tidak dengan membentak-bentak seperti itu. Nah, kalau membentak-bentak seperti itu kan otomatis, apalagi di depan siswa yang banyak, otomatis siswa itu yang terlambat itu merasa seperti dibully ya, seperti itu. Nah, kita menanyakan kenapa terlambat dan memberikan pemahaman juga kepada siswa kalau sudah ada SOP dari sekolah bagaimana kalau siswa yang terlambat. Jadi dengan senang hati siswa yang terlambat itu mengetahui apa yang harus mereka lakukan jika mereka terlambat. Tapi ada pengecualian kalau di sekolah jika ada izin ke wali kelasnya, misalnya kendaraannya ada bocor atau mungkin ada kendala di rumah seperti itu, dan siswa diperbolehkan masuk seperti itu. Terima kasih Bu Fitri sudah mau berbagi. Saya sangat setuju sekali dengan Bu Fitri karena setiap permasalahan siswa itu pasti ada alasannya. Nah, artinya kita sebagai guru tidak bisa melakukan judgement, menjudge anak seperti ini, karena kita sebagai guru harus memiliki pandangan dari berbagai sisi. Nah, untuk penanganan masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah nanti akan dibahas di materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang karena tadi sudah sedih-sedih ya, sekarang kita akan bermain dengan kegiatan kepalan tangan untuk materi perubahan paradigma. Jadi Bapak dan Ibu akan saya bagikan kertas kecil-kecil. Mohon bantuannya. Baik, Bapak dan Ibu silakan berpasangan, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang berharga di dalam kertas yang sudah saya bagikan. Jika sudah ditulis, genggam erat sesuatu yang berharga itu di tangan Bapak dan Ibu, lalu pasangannya usahakan untuk membuka atau merebut sesuatu yang berharga itu. Mau dibujuk, dirayu, dipaksa, itu diserahkan pada Bapak Ibu. Tapi jangan melakukan kekerasan atau jambak-jambak ini. Ya, silakan merebut barang berharga dari pasangan. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira dari kegiatan tadi pembelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Jadi pelajaran yang saya bisa ambil di sini kan kita menuliskan
satu yang berharga, baik itu benda ataupun sesuatu. Kemudian rekan kita berusaha untuk mengambilnya, dan kita juga mempertahankan. Nah, di sini saya bisa ambil segala sesuatu yang sangat berharga buat kita akan kita perjuangkan, kita pertahankan agar tidak sampai orang lain merebutnya. Ya, seperti itu. Kalau menurut saya. Untuk Bu Risma, terima kasih Bu Risma. Jadi saya sekarang akan bertanya. Jadi siapa sih yang mengontrol tangan ini? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Jadi setiap manusia termasuk siswa itu memiliki daya dalam mengontrol dirinya sendiri. Nah, satu lagi, ada satu teori lagi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama ada stimulus respon, dan yang kedua adalah teori kontrol atau pilihan. Bisa dibaca Bapak dan Ibu. Tabel yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, lalu yang terakhir model berpikir menang dan kalah. Jadi kita selalu berpikir jika siswa tidak menurut kepada kita, berarti kita kalah, seperti itu. Lalu yang kedua ada teori kontrol atau pilihan, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi, mempertahankan sesuatu yang berharga bagi kita. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Menurut Bapak dan Ibu, dari kedua teori ini, yang manakah yang lebih baik kita terapkan? Ya, Bu Fitri? Ya, kalau menurut saya adalah teori kontrol pilihan, karena kita bisa memilih, ya, karena semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita bisa memilih perilaku kita mau yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik tujuannya pasti baik, begitu pula dengan yang buruk. Lalu ada juga Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, memang kita tidak bisa, karena orang lain itu kita tidak tahu dalam pikirannya. Mungkin itu dua contoh yang menurut saya teori pilihan lebih baik. Tangan untuk Bu Fitri. Terima kasih. Betul sekali Bapak dan Ibu bahwa penerapan teori kontrol itu lebih baik karena kita meyakini bahwa setiap siswa itu memiliki kontrolnya masing-masing. Kita tidak akan mampu untuk mengontrol siswa-siswa kita jika memang mereka tidak menginginkannya. Kita mampu mengontrol siswa kita jika mereka menginginkannya, seperti itu. Baik, mungkin sementara materi dari saya seperti itu. Nanti akan saya lanjutkan lagi di materi terakhir. Di materi berikutnya akan saya serahkan kepada Bu Ratu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana yang sudah memberikan video yang sedih-sedih ya ke kita ya. Oke, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Untuk Bu Indah dipersilakan. Kita masuk ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Mungkin kalimat disiplin sudah nggak asing ya buat kita ya. Intinya siswa itu ya harus kita harus menumbuhkan kesadaran siswa untuk menaati sebuah peraturan. Itu yang ada di PSN kita. Tapi ada tambahannya sekarang Bapak Ibu. Ini berdasarkan teori Hussein. Ada tambahan kalimatnya, yaitu kalimat positif. Berarti bukan hanya disiplin aja Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu ada, ini menurut saya ada pemikiran yang salah dari paradigma saya dulu. Saya dulu berpikir bahwa cara untuk mendisiplinkan siswa adalah dengan memaksa atau menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak disiplin. Iya nggak sih Bapak Ibu, kira-kira apakah pandangan saya masih salah atau tidak kira-kira? Masih ada nggak yang berpikir seperti itu Bapak Ibu, bahwa dengan cara mendisiplinkan siswa adalah dengan dipaksa atau dihukum? Masih ada yang berpikiran seperti itu Bapak Ibu? Atau contohnya ya, kita
ketika sedang upacara kita mendisiplinkan anak berbaris misalnya Ibu Risma ya, dengan teriakan, dengan hukuman, apakah itu efektif atau tidak Bapak Ibu? Masih menjadi paradigma kita ya. Dan memang ada saatnya kita bisa melakukan memaksa anak, ada saatnya kita juga bisa memberikan penguatan atau motivasi saja. Seperti tadi kan kita jelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, caranya ya dengan tidak memaksa ya atau menghukum. Ya, yang mana yang tadi sudah dijelaskan mengenai teori kontrol Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol anak ya, tapi kita bisa ya dengan melakukan motivasi Bapak Ibu. Nah, di sini apabila ya kita melakukan memarahi, memaksa atau menghukum, pasti timbulnya adalah hanya sesaat, tidak jangka panjang. Saya pernah mengalami Bapak Ibu, kamu tidak boleh dandan, kamu tidak boleh berpakaian urak-urakan. Mereka disiplin betul di sekolah, tapi saat di luar biasa berubah. Nah, berarti apakah pemaksaan itu efektif atau tidak? Nah, ini menjadi PR atau dilema lagi, ya, menjadi pandangan yang menurut saya, oh kayaknya harus diubah nih, gitu. Kita tidak boleh memaksakan atau menghukum siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, kira-kira nilai apa ya yang harus ditanamkan kepada siswa-siswi kita? Nah, ini sudah kita jalankan ya Bapak Ibu, apalagi kita adalah kurikulum merdeka. Yang pertama ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, kemudian ada bio primari ya atau program PYP dan keterampilan hidup. Nah, dari disiplin positif diharapkan motivasi intrinsiknya bukan dari eksternal ya. Kalau eksternal kamu harus sholat, kamu harus ini, tapi nanti di luar kita tidak tahu. Nah, harusnya tumbuh dari intrinsik si siswa atau kesadaran dari dirinya. Ya, nilai apa aja? Profil pelajar Pancasila ya, saya nggak perlu sebutin tuh ada banyak, beriman bertakwa, berakhlak mulia, ya dan lain sebagainya. Kemudian itu ada nilai-nilai yang lain, tapi kalau menurut saya kita lebih fokus ke profil pelajar Pancasila dulu. Ya, ini kita harus tanamkan ke diri siswa ya tentang nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Oke, cukup mungkin ya Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan dari penjelasan saya terkait dengan disiplin positif ya itu harus tumbuh dari dalam diri siswa, bukan dari paksaan orang lain, karena kita mengacu pada teori kontrol tadi. Ya, baik, cukup selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ranti. Terima kasih Bu Indah. Dan yang selanjutnya yaitu pemaparan materi yang ketiga oleh saya sendiri, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat ya? Oke, motivasi perilaku manusia. Saya akan menanyakan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini punya motivasi? Punya. Ya. Apa motivasinya? Silakan Pak Latif. Ya, motivasi saya ikut seminar ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Oke, menambah ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya, atau mungkin kira-kira ikut acara ini karena ada snacknya. Dapat tembakan. Betul. Itu ya. Atau biasanya nih ibu-ibu nih, ibu-ibu rajin masak di rumah itu, motivasinya biar dapat tambahan uang jajan dari bapak-bapaknya, gitu ya. Boro-boro. Curhat ya. Biar disayang suami. Tambah sayang suami, betul ya. Oke ya. Oke, di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini
kewajiban ya. Tadi misalnya kata Bu Risma, ikut acara diseminasi ini karena ingin mendapatkan mahkota, ya kan? Kata Pak Hotip, ikut diseminasi ini ingin mendapatkan ilmu, seperti itu ya. Beragam ya alasannya seperti itu. Nah, di sini di motivasi itu ada yang namanya hukuman, imbalan, menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, motivasi yang sudah kita lakukan itu termasuk hukuman, imbalan, atau menghargai diri sendiri. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama intinya ada yang berupa hukuman. Hukuman artinya hanya sesaat saja karena ketakutan. Jadi melakukan sesuatu atau motivasinya itu karena takut dihukum, seperti itu ya. Yang kedua tadi imbalan, ada sesuatu atau ada hadiah. Bapak Ibu pernah nggak di kelas misalnya memberikan sesuatu ke siswa? Contoh misalnya ada ulangan harian nih, ulangan hariannya yang dapat 100 dapat hadiah atau dapat coklat, dapat silver queen, pernah nggak? Pernah nggak? Oke. Kata Bu Ziza pernah. Oke. Alasannya gimana? Menurut Bu Ziza, ketika Bu Ziza memberikan hadiah atau reward seperti itu, apakah si anak tersebut selanjutnya itu akan terus mengikuti pelajaran Bu Ziza dengan semangat atau yang lainnya seperti itu? Lebih semangat lagi. Lebih bersemangat lagi. Tapi ketika Bu Ziza tidak memberikan reward, apakah anak tersebut menagihnya atau memintanya enggak? Enggak. Oke, tetap semangat. Berarti mungkin di situ dari hati siswanya bukan karena imbalan ya. Walaupun memang kita sebagai guru memberikan reward ya. Artinya di dalam siswa tersebut motivasi yang tertanam dalam diri dia sendiri yaitu menghargai diri sendiri ya, bukan karena sesuatu yang walaupun mungkin secara kasat mata kita memberikan sesuatu atau memberikan reward ke siswa gitu ya. Dan yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Dan yang menghargai diri sendiri itu lebih ke tanggung jawab. Apapun keadaannya, motivasinya itu akan tertanam dalam diri siswa tersebut ya, dalam diri manusia seperti itu. Nah, di sini tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasinya tersebut itu kan tadi kan ada jangka pendek ya. Nah, kalau jangka pendek di situ berarti motivasinya itu lebih ke eksternal, lebih ke luar ya, bukan dari dalam. Artinya karena ada sesuatu, karena takut dihukum, karena takut dimarahin oleh Bu Risma misalnya sebagai pembina OSIS gitu. Terus yang kedua yang imbalan yaitu sama ya seperti hukuman, itu motivasi eksternal dari luar. Dan yang terakhir yaitu motivasi internal ya, artinya dalam diri dia sendiri, bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan atau sudah menjadi komitmen dirinya sendiri. Di sini saya akan menayangkan ada beberapa kasus. Nah, menurut Bapak Ibu nanti ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, ya. Jadi ya Bapak Ibu pasti udah paham ya mana hukuman dan mana konsekuensi. Artinya kalau hukuman itu mungkin lebih belum ada kesepakatan ya antara
konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru. Jadi tadi betul ada kesepakatan kelas. Ketika misalnya si siswa tersebut melanggar, ya kita buka lagi aja kesepakatan kelas seperti apa, konsekuensinya bagaimana, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya pematerinya yaitu Miss Tami, silakan Miss Tami. Saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas ini bisa menjadi salah satu cara ya atau alat untuk kita sebagai guru di sini untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan seperti itu. Ini bisa kita terapkan ke dalam kelas kita ya. Khususnya nih mungkin nih Bapak Ibu yang nanti di tahun ajaran baru mungkin diberikan tugas tambahan sebagai seorang wali kelas ya. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Beda. Tidak kan baru saya di situ. Oke, siapa? Bu Lela. Oke, silakan Bu Lela. Menurut Bu Lela seperti apa? Ya, baik, terima kasih Miss Tami. Mengenai keyakinan kelas bukan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Ketika untuk keyakinan kelas itu disepakati bersama. Contohnya misalnya ini saya sebagai walas di kelas 10 lantas 2. Di situ disepakati secara bersama-sama saya dan anak-anak saya untuk membuat keyakinan kelas terkait hal-hal yang dapat mewujudkan agar belajar menjadi lebih baik, belajar lebih nyaman. Nah, ketika sudah didapatkan keyakinan kelas, poin-poinnya apa saja, maka dari situ kan disepakati secara bersama-sama, maka akan lebih mudah bagi murid-murid untuk melaksanakannya gitu, dengan segala konsekuensinya. Baik. Kalau aturan kelas itu dibuatnya tidak bersama-sama dengan murid. Contohnya misalnya aturan sekolah atau aturan kelas dari saya sendiri yang membuat, jadi anak-anak tidak dilibatkan sehingga dalam pelaksanaannya itu sulit, maksudnya sulit dalam arti dia terpaksa dalam menjalani aturan tersebut. Baik, terima kasih Bu Lela atas penjelasannya. Boleh tepuk tangan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan berdasarkan apa yang Bu Lela jelaskan tadi. Betul Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini proses pembuatannya itu dilakukan bersama-sama ya, bersama-sama berdasarkan apa yang warga kelas itu ingin sepakati untuk menuju tujuan yang sama seperti itu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya kita yang buat ya. Yes, pemangku kebijakan yang membuat. Kita sebagai wali kelas mungkin pernah membuat peraturan kelas dan lain-lain. Ada yang mungkin sudah menerapkan ini di kelasnya? Sudah. Oke, Pak Hoti boleh sharing ke kita semua? Oke, terima kasih Miss Tami atas kesempatannya. Saya mencoba menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama adalah saya menyepakati dengan anak-anak jika penugasan tidak diselesaikan dalam waktu 1 minggu, konsekuensinya adalah mereka tidak boleh mengikuti pembelajaran materi yang baru, dan itu sudah disepakati di satu kelas. Sehingga dengan sadar diri, Pak saya belum mengerjakan, mereka akan keluar dan menyelesaikan pekerjaan itu terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hoti. Oke, baik. Jadi ada kesepakatan di situ ya Pak, keyakinan bahwa kalau misalnya mereka belum menyelesaikan tugas atau materi sebelumnya, mereka tidak akan bisa mengikuti materi selanjutnya. Oke, Pak Irfan, ada? Yang tadi, berarti kan kalau kayak begitu nggak masuknya ke peraturan ya, karena kan kamu yang menentukan. Nah, coba kita analisis sama-sama. Kira-kira yang membuat itu siapa Pak? Bapak kah? Atau misalnya Bapak bersama-sama, kira-kira nih aturan pelajaran PAI nih, kalian maunya seperti apa? Disepakati dengan anak-anak. Jadi disepakati dengan anak-anak dan anak-anak pun setuju. Artinya saya awalnya memberikan usulan, diusulkan seperti ini.
Kemudian diberikan gambaran. Gambarannya apa? Gambarannya adalah supaya mereka tidak tertumpuk dengan penugasan-penugasan selanjutnya. Dan mereka berpikir, oh iya, kalau saya misalnya menunda satu penugasan, kemudian ada materi baru, kemudian saya tidak melaksanakan, maka saya akan banyak tugasnya. Maka dengan kesadaran mereka, oh iya, saya sadar saya harus menyelesaikan satu dulu, kemudian baru bisa melanjutkan ke penugasan selanjutnya atau materi selanjutnya. Jadi saya menawarkan dan mereka menyepakati seperti itu. Berarti termasuk salah satu salah satu keyakinan dari Pak Khotib selaku guru PAI tersebut ya. Oke, saya akan tampilkan ya bagaimana sih sebenarnya bentuk dari keyakinan kelas itu sendiri gitu ya. Oke, Bu Ana boleh next. Nah, ini Bapak Ibu mungkin agak sedikit kecil tulisannya ya. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Ada 3 contoh, yaitu keyakinan kelas di kelas 1, kemudian keyakinan kelas di kelas 5, dan keyakinan kelas di kelas 10. Ya. Nah, masing-masing kelas pasti punya atau memiliki keyakinan kelasnya masing-masing, ya, pasti berbeda-beda tergantung dari kebutuhan siswa yang ada di kelas tersebut, ya. Misalnya di kelas 1, di situ ada setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas 1. Bagaimana dengan kelas 5 atau kelas 10? Ya, mungkin bisa langsung ke kelas 10 aja. Misalnya, dikelompokkan, di situ ada hormat, fokus pada nilai kebajikan hormat. Ya, di situ berbunyi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya, seperti itu. Berarti keyakinan yang keyakinan yang mau dicapai dari kelas tersebut adalah hormat. Hormat kepada siapapun, baik itu guru ataupun teman ataupun barang milik orang lain, gitu ya. Nah, kemudian ada bekerja. Nah, kami menyadari bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, ini lebih ke tugas nih berarti, ya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, oke, gimana sih ciri atau indikator dari keyakinan kelas itu? Mari kita simak, lihat bersama-sama. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas, ya, ciri-cirinya. Gimana? Yang pertama, mungkin nih Bapak Ibu nanti yang mau membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya nanti, ya. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau misalnya peraturan yang ada di SMK Negeri 4, bisa sebutkan satu. Bu Risma mungkin, atau Pak Irfan, ya boleh? Tidak boleh terlambat, ya. Kemudian ada lagi Bu Risma, menjaga kebersihan di sekolah. Ada lagi Bu Dewi, mungkin aturan yang ada di sekolah kita. Bu Aziza, boleh? Memakai seragam sesuai aturan sekolah. Ya. Ada lagi, Bu Dewi mau? Silakan. Salat berjamaah atau dilarang menggunakan make up, ya. Nah, seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu bentuknya tidak konkret seperti aturan-aturan yang ada, ya, tapi dia abstrak, ya. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal, artinya bisa diyakini bersama-sama, ya, seperti itu. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, ya. Nah, kalau aturan tadi kan bunyinya gimana? Dilarang
Kemudian yang keempat, tidak terlalu banyak, ya, secukupnya sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Mungkin bisa di kelompok, misalnya kan nanti ketika Bapak Ibu di kelas bersama anak-anak menanyakan nih kira-kira apa saja kesepakatan atau keyakinan yang ada di kelas ini. Nah, kita bisa minta anak-anak untuk menuliskan, ya, kemudian menempelkannya di papan tulis atau menulisnya di papan tulis. Itu kan akan banyak. Nah, kita bisa ringkas, kita bisa kelompokkan seperti itu, ya, seperti tadi yang ada di keyakinan kelas 10, ya, kelas 10 benar ya. Oke, lanjut. Bentuknya itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan visi sekolah, ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan visi sekolah. Kira-kira visi sekolah itu capaiannya apa saja yang mau dituju. Nah, kita bisa mulai dari kelas. Kemudian lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, tadi, ya, tidak semata-mata gurunya yang membuat, tetapi bersama-sama, ya. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, bentuk dari keyakinan kelas. Nah, sudah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjut lagi materi berikutnya. Nah, sekarang ada tentang kebutuhan dasar manusia, ya. Apa sih kaitannya dengan semua materi itu dengan kebutuhan dasar manusia? Saya serahkan ke Bu Ratu kembali. Terima kasih Bu Ratu. Oke, terima kasih Miss Tami. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Bu Indah. Dipersilakan Bu Indah. Baik, Bapak Ibu lanjut ya. Lanjut ya. Ya, masih semangat gak nih? Ya Allah. Semangat ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari, ya, mencoba mengkaji terkait dengan keyakinan kelas. Pasti nanti, ya, Bapak Ibu akan menemukan setelah membuat keyakinan kelas, pasti Bapak Ibu akan menemukan pelanggaran-pelanggaran yang pasti akan dilakukan oleh peserta didik kita. 5 dasar kebutuhan manusia. Tadi yang sudah saya sebutkan Bapak Ibu, setiap perilaku kita pasti untuk pemenuhan kebutuhan dasar kita. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup, ya, makan, kemudian pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Siapa sih yang gak butuh kasih sayang, Bapak Ibu ya? Nah, itu kebutuhan manusia. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, ini sebagai kebutuhan dasar manusia. Kebebasan mencoba hal baru dan lain sebagainya, ya, kesenangan bermain. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu, ya, kebutuhan dasar manusia ini dasar sekali, kita sudah paham sebagai guru. Apabila anak kita melakukan sebuah pelanggaran setelah membuat keyakinan kelas, kita harus tahu dulu, jangan langsung menjudgment, oh kamu nakal, oh kamu anak yang tidak baik. Kita harus tahu pemenuhan kebutuhan dasar apa yang anak-anak itu belum terpenuhi, Bapak Ibu. Ya, saya contohkan dulu deh, ada satu kasus nih, Ibu. Iya, Ben. Nah, saya contohin dulu ya. Ibu Risma di sini contohnya sebagai wali kelas. Tadi sudah bikin keyakinan kelas. Ya, wali kelas 10 DKV SMK Cinta Kasih. Cinta Kasih misalnya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Siapa dong namanya? Ya. Berapa anak di kelas 10 DKV telah datang kepada Ibu Risma untuk mengeluhkan bahwa Doni sering sekali meminta bekal makanan teman-temannya, ya, dengan memaksa. Jika Bapak Ibu di sini menghadapi situasi tersebut, ya, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi oleh si Doni? Coba ada yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira
yang belum terpenuhi? Saya juga. Bu Risma, siapa yang mau ikut? Bu Risma, boleh saya jauh-jauhin. Bentar. Ya, kira-kira apa kebutuhan yang belum terpenuhi Doni ini? Ya, terima kasih Bu Indah. Ini saya menjawab sebagai saya wali kelasnya sendiri. Wali kelasnya melihat dari kasus ini, Doni itu sering meminta ya memaksa bekal teman-temannya itu jadi dengan terpaksa bekal. Nanti di sini dasar kebutuhan yang pertama makanan, ya belum ada. Ya di situ jadi intinya makanan. Jadi dari bertahan hidup. Kemudian dia juga kalau menurut saya Doni di sini juga dia kenapa bisa memaksa? Menurut saya juga ada kayak semacam apa ya? Dia punya kesenangan sendiri. Iya betul, ada kesenangan. Mungkin dengan dia memaksa begitu ada hal itu. Tapi kalau dilihat dari kasus kayak ini berarti dari mana sakit. Tapi kalau saya sebagai wali kelas, saya kan mencoba bicara dari hati ke hati. Kenapa? Apakah ada yang belum kamu terima dari mana dasar kebutuhan di sini? Bahkan kadang mungkin dari dia dengan memaksa minta bekal itu ternyata ada juga dari kasih sayang dan rasa diterima dari temannya. Mungkin temannya apakah mungkin dengan begitu dia memberikan sesuatu itu mungkin ada rasa diterima walaupun menerimanya dengan rasa memaksa ya seperti itu. Jadi ada beberapa tapi yang paling utama sih mungkin bertahan hidup. Tapi dari sisi lain kalau saya selaku wali kelas, kalau saya berbicara dengan Doni, kadang anak itu bukan karena dia mau bertahan hidup dan untuk butuh makanan yang mungkin dia sudah tercukupi, tapi ada rasa yang lain. Seperti Pak Irfan katakan tadi, ada kesenangan tersendiri dia dengan memaksa seperti itu ya. Kemudian ada dianggap, jadi dia merasa diterima seperti itu walaupun dengan cara memaksa. Nah, kita harus cari dari apa ya, hati ke hati gitu. Oke, bagus sekali ya Bu Risma ini udah peka banget. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Saya Risma. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Sebelum kita menjudgment anak ya, atau mengulik ya, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan treatment untuk anak ini, kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Selanjutnya materi putus-putus ya akan dialihkan kepada Bu Ratu. Oke, terima kasih Bu Indah. Ya, untuk pemateri selanjutnya yaitu dari Miss Tami. Dipersilakan Miss Tami. Jadi menurut Diana Gosen ini ya ada 5 posisi kontrol bagi guru dalam menghadapi atau dalam mendisiplinkan siswa kita ya. Dampak dari masing-masing posisi ini. Oke, saya pindah ke sini ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf tulisannya agak kecil ya. Jadi di sini dari penghukum dampak yang akan didapatkan oleh siswa ketika gurunya itu sebagai penghukum adalah siswanya akan mengulangi lagi kesalahannya. Pertama, terus bisa apa lagi kira-kira? Dendam sama gurunya, kesel, Diingat seumur hidup. diingat seumur hidup. Syukur-syukur gak didoain yang jelek-jelek. Iya. Nah, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, dampaknya apa? Dampaknya siswa tersebut akan merasa rendah hati, insecure, ya. Aduh, aku gagal ya. Aduh, aku nggak bisa bikin ibu itu senang, ya. Nah, seperti itu bahaya ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, apa dampaknya? Dia lemah, ya, tidak mandiri, bergantungan, ya, gampang. Ada Miss Tami ini, cincai lah, ya. Terus kalau sebagai pemantau, ya, dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia melakukan sesuatu, Dengan pamrih. iya. Ini kan mau bintang kan kalau Miss Tami. Kalau nggak ada Miss Tami, Iya. dia lakuin. Kalau ada Miss Tami, Dia dia nggak lakuin, seperti itu, ya. Terus sebagai manajer, ya, dampaknya mengevaluasi diri. Jadi siswa tersebut dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Oh, apakah saya salah seperti
ya. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Dia jadi melatih problem solvingnya dia, ya. Seperti itu. Gimana nih solusinya kalau misalnya aku kesalahannya seperti ini? Oke, coba sekarang kita bersama-sama. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini mana yang menurut Bapak Ibu paling oke untuk diterapkan? Ya, sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, mari kita bersama-sama berusaha ya memposisikan diri kita di sini sebagai seorang manajer. Saya kembalikan kepada Bu Ratu. Oke, Miss Tami. Terima kasih ya Miss Tami ya. Oke, Bapak Ibu masih semangat ya? Semangat ya? Semangat ya, walaupun slide-nya sudah mulai habis ya. Oke, ini pemaparan materi terakhir ya Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Bu Ana. Dipersilakan Bu Ana. Terima kasih Bu Ratu. Oke, kembali lagi dengan saya. SMK Bisa. SMK 4 hebat. Baik Bapak Ibu guru yang hebat ini, masih semangat untuk materi terakhir? Semangat ya. Luar biasa. Nah, saya melanjutkan materi dari Miss Tami. Kita sudah menyepakati bahwa yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Dan salah satu yang bisa dilakukan sebagai manajer adalah ketika kita mendisiplinkan siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, pada tahapan ini kita meyakinkan siswa bahwa bukan hanya dia saja yang melakukan kesalahan, bahwa kesalahan itu bisa saja terjadi. Dan mungkin kita sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama dengan siswa tersebut. Jadi disitulah adanya menstabilkan identitas. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di situ kita menyadarkan siswa bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Barulah yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Nah, disinilah pentingnya membuat keyakinan di awal tahun pembelajaran. Kita bisa menanyakan keyakinan yang sudah dibuat dan pelanggaran yang sudah dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, untuk meningkatkan pemahaman lagi, saya berharap ada praktek. Ada yang menjadi murid yang bermasalah kemudian ditangani oleh gurunya. Kasusnya bebas, terserah kepada Bapak dan Ibu. Baik, siapa yang mau menjadi volunteer untuk praktek ke depan? Bu Lela mau. Oh, Bu Lela. Bu Lela, ada Bu Risma. Saya Doni dan Bu Risma. Iya, kedua-duanya. Baik, silahkan Bu Lela dan Bu Risma ke depan. Oke, aku jadi murid nakal. Silahkan maju ke depan Bu Lela dan Bu Risma. Lela, ya baik Bu. Ya Bu. Lela, kenapa sih kamu? Iya Bu, ini tadi saya kena razia Bu. Jadi saya bawa make up Bu. Terus katanya saya dandannya menor banget Bu ke sekolah Bu. Kayaknya biasa aja Bu ya saya Bu ya. Ibu juga dulu pernah kayak gitu. Tapi menurut kamu sesuai nggak sih dengan SOP di sekolah? Ya kalau di aturan sekolah sih tidak sesuai Bu. Karena saya pengen cantik Bu. Jadi saya pengen dilihat teman-teman saya yang lain biar tertarik sama saya Bu. Oh begitu.
belum punya pacar, Bu. Menurut pendapat Ibu, tujuan kamu ke sekolah itu untuk mempercantik diri, benar bukan? Oh, bukan Bu, tujuan saya untuk belajar Bu, supaya saya dapat ilmu untuk bekal saya nanti ketika dewasa. Betul itu. Tujuan belajar itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini murid tidak akan dipersalahkan dan tidak dijudge oleh gurunya, sehingga dia juga tidak menganggap bahwa gurunya itu setara menjadi teman. Tidak, dia paham bahwa di sini saya adalah murid dan ini adalah ibu guru saya, dan di sini orang tua saya. Dia pasti mengayomi kita, melayani kita, juga pasti mau yang terbaik untuk kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan materi terakhir ya. Oke, selanjutnya tepuk tangan dulu nih buat kita semua ya, Bapak Ibu. Semoga yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu guru hebat depan ini, kita bisa mempraktekkan budaya positif ini di kelas maupun di sekolah ya, agar kita bahagia, siswa juga bahagia. Itu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, saya punya jargon nih, jargon dari CGP ya. Bisa bareng-bareng ya kita ya. Oke, jargonnya yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. Oke ya. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk penutup terakhir kita membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.